harus bersaing sama pelawak atau gue nggak bilang pelawak jelek gitu. Bukan betul. Nah, jadi ini kan nggak segmennya Mas. Nggak head to head gitu loh menurut gue. Apple to apple. Nggak apple to apple. Betul. Nah kalau dulu ya Ahmad Dhani sama Baby Romeo yo ngadu lagu ya di tempatnya. Betul. Hai Journey People, di episode minggu lalu kita kedatangan tamu inspiring Baby Romeo membahas dibalik sukses Road to 30 Baby Romeo konser. Selain kesuksesan berkarya di musik, namun di perjalanan spiritualnya mendapatkan perjalanan yang di luar nalar akal manusia, yaitu merasakan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sempat merasakan mati suri. Inilah kisah tamu inspiring kita. Nah Mas, kita bicara attitude Mas. Attitude. Nah ini kan musisi atau seniman itu kan tidak lepas dari attitude ya Mas. Karya baik tapi kalau attitude-nya kurang juga Betul. ya kurang gitu. Nah attitude musisi zaman dulu atau seniman zaman dulu dengan sekarang gimana menurut Mas Baby? Pasti kan Mas Baby banyak juga nih ketemu, apalagi juga pernah punya label. Itu banyak juga artis-artis muda lah yang Mas Baby tangani. Itu gimana tuh Mas? Ya pastinya gini, kalau musisi muda ya. Kalau musisi muda kan mereka tidak ngalamin proses yang aku bilang tadi effort gitu. Itu ya. Effort. Jadi cara mereka menghargai, mungkin bagi mereka itu menghargai, tapi cara mereka menghargai itu udah nggak kayak kita. Ya beda ya. Gitu loh. Tapi maksudnya aku tahu mereka menghargai gitu loh. Betul. Ya aku sih cuman maklumin aja kadang-kadang kalau ada musisi muda yang kayak gimana gitu ya. Aku cuman ya mungkin speednya lu lebih speed aja, speednya beda aja gitu. Kalau gua mungkin speed gua lambat, tapi gua nggak pernah lewatin yang detail-detail yang gua harus lakuin gitu loh. Tapi kalau lu mungkin gua nggak salahin juga, industri lu juga Beda, cepet betul. modelnya kan, informasi sekarang juga cepet gitu loh ya. Semuanya speed gitu loh. Nah jadi pasti banyak yang kelewat gitu loh. Jadi begitu, om, gitu ya, tapi ya, oke lah gitu loh. Ya wis lah, karena memang zaman sekarang. Iya, kita maklumin aja. Tapi ada emosi suka kesel nggak? Misalnya salah satu atau dua musisi gitu yang kurang ajar banget sama Mas Baby ada nggak? Siapa ya? Jangan disebut Yang juga. tua-tua yang kurang ajar mah yang seorang aku. Yang dari dulu sampai sekarang kurang ajar. Itu terlalu akrab, Mas. Kayak Dani, Once, itu suka kurang ajar sama. Tuh Mas Dani, Mas Once. Oke. Mas, nah kalau kita bicara 2000-an, 90-an akhir ke 2000-an tuh kan masa-masa musisi narkobaan tuh Mas. Betul. Mas Baby tuh sempat terjerumus gak sih? Alhamdulillah, aku seneng minum aja. Oke. Aku seneng minum. Aku peminum. Ya. Tapi bukan berarti aku nggak nyobain yang lain. Aku cobain yang lain. Nah, boleh ceritain gak Mas? Aku cobain. Intinya ya singkat lah ceritanya. Tapi aku nggak. Iya, tapi nggak ada. Buat gue gini. Gue orang yang sangat kalau misalnya mau mabok atau mau ngapain itu Mau have harus fun. enjoy gue. Oh ya. Jadi kalau gue mau pakai, ya harus enjoy gue. Nah, kebetulan yang lain-lain itu nggak bikin gue enjoy. Oke, paham. Termasuk Cimeng. Nggak bikin gue enjoy. Karena gue ketawa melulu. Ya, nggak enak. Nggak bisa gue kontrol gitu. Jadi gue pengen sesuatu yang enjoy. Artinya gue bisa kontrol segala macam satu-satunya minum. Nah, mungkin di era itu ya karena tadi gitu loh. Banyak hal-hal yang detail gitu ya. Kita jalanin gitu ya. Ya mungkin kadang-kadang ada beberapa yang memang membebani kita gitu. Oke. Jadi beban lah. Ya. Nah itu yang kadang-kadang ada yang kuat ada yang enggak. Nah kalau yang kuat mungkin ya bisa santai, bisa milih kayak aku Ya, gitu. betul. Gue mah ini aja yang bisa gue kontrol Ya, gitu. bisa menghindari lah. Tapi kalau yang nggak kuat mungkin bisa ke hal-hal yang lain yang dia juga pengen loncat gitu loh. Artinya udah gue mau nggak mau yang enjoy udah gue mau langsung merem atau mau langsung kemana, mau langsung terbang atau gimana terserah gitu loh. Nah jadi pasti adalah era-era itu memang terjadi dan itu fakta di era kita ya. Era Mas Baby begitu ya. Jadi cara menghindarinya adalah dengan kesibukan tadi Mas Baby itu sendiri kali ya.
tanpa harus meninggalkan teman-teman yang pakai gitu atau gimana Mas? Cara menghindarinya. Cara menghindarinya sih sebenarnya bukan harus sibuk juga sebenarnya. Kita harus tahu apa yang harus kita buat. Oke. Gitu loh, jangan sampai nggak tahu aja kita bangun tidur. Dulu omku yang ngomong gitu. Beb, gue cuma pesen sama lu kenapa? Begitu lu bangun tidur, jangan sampai lu nggak tahu lu mau ngapain. Nah, ini penting nih buat anak muda nih. Oke. Itu Saya juga. penyakit yang paling bahaya daripada kain cancer dia bilang. Benar. Nah, Bangun tidur, aduh, ngapain nih? bingung gitu. Betul Mas. Sepakat Mas. Siapa gua? Terus gua mau ngapain ya? Waduh, kalau ada di posisi itu benar-benar. Nah, jadi memang justru ya makanya kita perlu gitu loh. Kita perlu sesuatu yang kita sukain. Ya. Makanya sekarang aku didik anakku tuh, aku nggak mau maksa mereka jadi apa yang aku mau. Ya. Kasih kebebasan ya Mas. Artinya ini hidup kamu bukan hidup papa. Ya. Hidup papa ya begini. Kamu udah lihat hidup papa kayak begini. Ya. Itu di studio, ya kadang-kadang tidur bangun siang. Ya itu hidup papa. Ya. Cuman papa punya tanggung jawab, gitu loh. Ya papa punya keluarga, ya tetap cari uang. Nah, kamu pun juga begitu. Nanti yang akan jalanin hidup kamu. Nah, jadi kamu terserah mau pilih kemana gitu loh. Selama itu memang apa ya, mengisi otak kamu gitu loh. Jadi kamu bangun tidur kamu tahu apa yang harus bikin. Jangan sampai kamu kosong gitu loh. Itu aduh menyedihkan itu, janganlah. Sepakat. Ini dicatat nih teman-teman milenial. Saya juga khususnya Mas. Ya. Bangun tidur, jangan nggak tahu mau ngapain. Iya. Harus tahu kita mau ngapain. Iya, itu bahaya banget tuh. Jangan bingung bangun tidur. Duh, mau Aduh, ngapain? gua mau ngapain itu ya hari ini? bahaya. Aduh. Nah itu, ya lama-lama kan jadinya hal-hal yang negatif tadi. Gitu. Otak tidak terasah, masuk yang negatif-negatif itu ya. Mas? Tapi kalau kita bangun tidur, kita tahu kita mau ngapain, tandanya kan kita tahu apa yang kita suka. Betul. Yang mau kita kerjakan atau Iya. apapun itu. Oke, Mas. Tadi kan sempat kita menyinggung anak, keluarga lah. Arti keluarga. Arti keluarga. Menurut Mas Baby, dari seorang Mas Baby. Kemarin istriku nanya di feed aku, dia tulis mengenai konser ini. Dia bilang, kamu jangan gak bikin lagu lagi ya sayang. Kamu bikin aku GR terus apa segala macam. Pokoknya jangan sampai performa kamu turun gitu. Kamu di konser kemarin aku lihat kamu amazing nih. Gue cuman bilang gini sama di feed gue juga, di komennya gue cuman, hati aku tuh udah full sama kamu, sama anak-anak. Jadi kalau aku ada semua lagu yang aku buat pasti dari hati. Nah hati aku isinya udah kamu sama anak-anak. Ya gue udah bilang gitu aja ke dia. Jadi ya udah, kamu nggak usah mikir macem-macem, udah stay di samping aku gitu ya. Iya, karena udah pasti kamu lagu-lagu terbaik aku gitu. Iya, betul. Karena semuanya dari hati aku. Iya, inspirasinya ya. Iya, jadi kalau ditanya keluarga buat aku, ya itu ada di dalam hati aku. Jadi gimana dong? Kalau itu hilang ya berarti gue nggak punya hati lagi. Sesimpel itu ya. Iya. Tapi kalau orang tua Mas Baby tadi saya lihat juga di cuplikan konser Mama hadir, Mas Baby samperin, Mas Baby peluk. Kalau orang tua itu hal yang nggak bisa lo compare sama siapapun, gue bilang, sama apapun, sama siapapun di dunia ini. Karena nggak tahu ya, gue selalu bersyukur. Maksudnya tanpa mereka mungkin gue itu salah satu. Kalau gue bangun tidur gue harus tahu gue mau ngapain. Oke. Salah satu alasannya. Dari sejuta yang gue buat, itu salah satu yang terkuat gitu loh. Jadi gue punya nyokap gitu loh, dan itu tanggung jawab gue sebagai anak-anak laki-laki seumur hidup gue. Jadi gue punya prinsip itu. Jadi apapun akan gue perjuangin buat nyokap gue gitu. Jadi
Istri gue tahu banget, bini gue tahu banget, dan itu yang bikin dia cinta sama gue. Jadi gue ngerasa tersupport gitu loh. Makanya 2 orang kemarin itu adalah 2 orang hebat lah di dalam hidup gue ya. Makanya sampai kapanpun akan gue perlakukan spesial nyokap sama bini gue. Luar biasa teman-teman. Pada nangis Mas. Mas, tapi nyokap dan istri support full. Tapi kalau boleh lebih dalam lagi Mas, hubungan Mas Baby dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala gimana Mas? Makin dewasa, makin kesini. Boleh ini izin. Makin ma'rifat gitu. izin ya Mas. Ntar minum dulu. Minum dulu. Ngomongin Tuhan minum. Karena tadi menarik banget kan orang tua, istri. Sekarang mau coba lebih dalam Mas. Allah ya. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Gue selalu, yang lucunya gini, begitu kemarin kita konser, kita ketemulah teman-teman lama yang memang seera dalam hal bercanda segala macam, dan mereka tahu gitu gue seperti apa dulu ya. Gue bilang, gue yakinin ke mereka gini, lo boleh ngelihat gue dulu bajingan gitu ya. Ya gue bajingan lah, nggak pernah mikir segala macam. Gue kerjaan gue di bar, minum, mabok, pulang nggak tahu lah gitu ya. Cuman asal lo tahu ya, gue bilang sama mereka. Dulu waktu gue seperti itu, gue bajingan, tapi gue beriman loh. Aku bilang gitu. Jadi pada saat gue bajingan, pada saat gue jadi bajingan, gue tuh sayang sama Allah. Dan gue selalu tahu Allah sayang sama gue. Meskipun cara gue salah gitu loh. Nah sampai akhirnya puncaknya adalah singkat cerita. Hidup gue sangat gue kontrol dengan gue taruh pikiran gue di sini, gue taruh Allah di sini. Itu gue jalanin hidup gue selama ini. Artinya gue merasa gue yang mengkontrol. Artinya dari musik ke bisnis segala macem gue akan jaga gitu loh. Nggak akan miss gue. Ya, tadi karena gue Virgo perfeksionis, jadi gue detail untuk urusan. Nah begitu masuk zaman pandemi kemarin, gue kehilangan semuanya. Yang udah gue maintain, yang gue udah tata. Dan berarti apa? Otak gue hilang. Gue bilang sama bini gue di satu momen, mungkin kalau dia masih inget, kita di satu hotel gitu ya. Gue ngerokok sendirian di kamar mandi waktu zaman pandemi. Gue bilang, sayang, kenapa? Apa? Orang itu hidup harus punya mimpi. Gitu. Terus kenapa kamu nanya gitu? Enggak, aku cuman, kamu begitu enggak? Iya dong. Berarti kalau mimpinya udah, hidupnya udah dong ya. Gue sempet ngomong gitu. Jadi saking, itu cuman gue yang tahu lah. Apa? Drop gitu loh. Saking dropnya, karena semua hilang. Ya, bingung gitu ya Mas. Semua hilang. Tapi hati gue gak hilang. Ternyata Tuhan itu Allah. Terus apa? Keadaan membaik lah, ya kan? Keadaan membaik gitu. Terus apa namanya? Kita mulai menjalankan rutinitas kita ya. Artinya ya tadi kan semua yang gue tata sudah hilang ya, jadi gue cuman let it flow aja hidup gue gitu loh. Artinya ya syuting sana syuting sini yang mungkin bukan passion gue gitu ya, di situ ya. Jalanin. Tapi ya udahlah, ini hidup. Sampai akhirnya gue bilang sama bini gue, sayang, kenapa? Kalau ada rezeki, aku pengen haji. Dan itu hal-hal yang, itu sebuah hal yang bini gue selalu ngomong dari tahun 2016 sampai 2015 gitu. Bini gue selalu haji yuk. Gue selalu bilang, nanti. Kasarnya gini lah, haji itu kalau udah tua.
Sekarang aku masih banyak bisnis. Aku mesti nata ini. Belum settle sayang, nantilah. Jadi aku selalu patok di kepalaku bahwa haji adalah begitu lo settle, begitu lo Baru haji. udah kaya banget hidup lo, baru lo haji. Kampret banget nih mikirnya kayak gitu. Gue juga mikirnya kok bisa senaif itu. Nah, tapi begitu itu kemarin gue bilang, sayang haji, kaget bini gue. Loh, kamu mabok apa mimpi apa? Enggak. Begitu ada rezeki nih, aku pengen semua lupain. Yang apa rencana-rencana kita lah mau menata ini ke depan segala macam. Gue nggak mau lihat ke depan, gue bilang. Pokoknya ada rezeki gue bisa berangkat, kita berangkat, nggak usah mikirin ke depan. Kita utamain yang ini. Gue ngomong itu. Besok masuk rezeki sejumlah itu. Sejumlah itu. Untuk naik haji berdua ya. Berangkat kita. Langsung. Dan di saat waktu itu visa susah keluar. Betul. Baru-baru dibuka tuh ya kalau terhaji. Aku cuma bilang sama bini gue ya, haji itu kan undangan ya. Panggilan betul. Kalau Allah nggak ngundang kita, ya kita nggak boleh marah dong. Kalau Allah undang kita, ya kita datang lah, ya kan? Jadi gue cuma punya prinsip itu aja. Ternyata benar apa? Emang undangan sifatnya. Jadi yang rencananya berangkat tanggal segini tiba-tiba dimajuin karena visanya keluar tiba-tiba, terus hotel di sana segala macam kita arrange tuh jadi maju. Lebih cepat semua. Lebih cepat. Lebih mudah semua. Lebih cepat. Ya lebih cepat bukan berarti lebih mudah sih. Jadi buru-buru kan kaget kita. Iya kan? Tapi karena udah niat ya dan kita ngelihat bahwa ini sebuah undangan mau itu dadakan atau gimana, buat Allah kita jalan terus gitu. Berangkat. Ya di sana tuh ya udahlah apa benar-benar kenapa aku mau itu gitu ya. Di situ aku baru sadar bahwa manusia itu jangan coba-coba lo atur hidup lo. Yes, sepakat. Karena hidup lo, ini kan lo tanya gimana, ya, benar. gimana Allah di hidupku. Ya. Karena manusia itu kita nih wayang aja sebenarnya, cuma ngikutin betul, hidup Mas. aja. Betul, sepakat. Satu detik dari sini aja kita nggak tahu. Iya. Habis ini kita gimana? Nah, kita nggak tahu. Nah, jadi kadang-kadang kayak dulu gue punya gaya, gue tata semuanya segala macam seolah-olah gitu ya. nanti gue pengen punya tanah gede gitu ya, nanti rumah anak gue di sini. Siapa lu? Gituin nama Allah. Iya, betul. Yang ngatur ya gue gitu kan, dunia yang bikin gue, lo yang bikin gue. Iya. Jadi apa ya? Kalimat itu tuh tadi, statement itu tuh sekarang sangat-sangat gue pahamin gitu artinya. Bukan cuman kata-kata aja gitu loh. Jadi sekarang ini gue benar-benar nggak tahu nih. Artinya pulang dari haji ini gue merasa gue fresh, gue tahu apa yang gue mau harus bikin, dan kok kayak ada yang ngebimbing ya, gitu aja loh. Nah, kenapa kayak ada yang ngebimbing? Karena memang gue minta. Nah, itu kuncinya. Di setiap sholat gue sekarang gue tahu kenapa gue harus sholat. Begitu sholat, kenapa kita harus berdoa? Gue tahu kenapa gue harus berdoa buat apa, gue tahu. Gitu loh. Salah satunya yang pengen gue pengen dibimbing di setiap detik hidup gue. Karena emang gue benar-benar nggak tahu apa yang terjadi ya ke depan. Jadi Allah buat gue sekarang adalah sumber keikhlasan gue, kepasrahan gue, di samping dia mengguidance hidup gue. Gitu. Saya tidak nyangka keluar kalimat itu dari Mas Baby yang sangat kita tahu. Biasanya bercandaan kan, tapi ternyata wow. Sekarang umur berapa sih, Mas? Aku 48. Wah, 48. Jadi sekarang Pak Haji. Iya. Alhamdulillah. Dan itu tadi kalau cerita Mas Baby memang karena Mas Baby minta sebenarnya. Iya. Iya kan? Aku minta. Jadi sebenarnya ya Allah akan memberikan kalau kita minta juga, Mas. Dan permintaan Mas Baby sangat didengar tuh berarti. Dan terus sama ini pepatah yang bilang dulu,
Aku udah nggak percaya lagi tuh saat kata-kata itu tuh harus dirubah menurut aku. Yang mana nih Mas? Naik haji bila mampu. Betul. Itu harus dirubah. Sudah tidak relevan tuh. Menurut aku itu, iya itu nggak relevan sama filosofinya sebenarnya. Betul. Begitu kejadian yang aku alami ini ternyata yang bagus kata-katanya Allah akan memampukan orang yang berniat haji. Betul. Itu kata-kata yang bagus. Jadi naik haji itu yang penting bukan duit, Betul. niat dulu. Keinginan, niat. Betul. Itu ada kita The Romeos di YouTube channel, aku cerita semua tentang haji, semua ada ya? pengalaman aku sampai aku kolaps juga ada di situ, yang aku pindah dimensi juga ada di situ. Wow. Aku ada di mana gitu. Aku ceritain semua di YouTube. Tuh saksikan tuh ya. Saksikan ya. Apa Di itu Mas? The Romeos. Romeos. Iya, maksudnya YouTube family lah. Family itu. Aku cerita dan itu mungkin satu-satunya viewers kita yang langsung melonjak gitu. Ya. Karena itu sampai 200.000 kalau nggak salah yang nonton ya. Karena benar-benar kita Buka, ya. cerita Mas, cerita apa ada. Spill dikit Mas. Yang pindah dimensi itu maksudnya gimana? Ini saya penasaran aja nih. Dikit aja. Yang pindah dimensi aja. Jadi gini. Ntar lengkapnya di Ini singkat cerita Iya. Singkat cerita pokoknya hari itu tiba-tiba kita masih di Mekah dan aku tuh menggigil. Oke, drop ya. Aku ngerasa kayaknya aku drop. Itu terus aku bilang sama istriku, Ceng, nanti istriku bilang, kalau aku pegang kamu sih nggak hangat, tapi gini aja, coba aja kamu nanti sholat asar dulu sore ini di masjid. Kalau memang, soalnya kan kita zaman haji itu kalau yang gue tuh selalu pengen sholat itu kan di depan Ka'bah. Ya. Nah, jadi gue harus pakai ikhram terus setiap sholat. Ya. Karena yang bisa masuk main entrance itu yang pakai ikhram, yang diutamain. Kalau yang pakai baju biasa diputar ke masjid baru. Jadi kita masuk tuh. Aku masuk ke situ, aku langsung dekat Ka'bah, aku tawaf sunnah gitu ya. Peringatan gitu, seger gitu. Terus pulang balik ke hotel, tiba-tiba menggigil lagi. Aku bilang sama istriku, ya udah, maghrib aku temenin kamu yuk sholat di kamar aja lah. Sama istriku, ya udah. Aku tidur, istirahat, aku minum panadol, bangun jam 11 malam. Udah agak segeran, terus si tetanggaku nih, sahabat-sahabat hajiku yang datang juga di konser. Itu untung ada mereka gitu ya. Mereka datang katanya mau nengok aku. Yaudah sayang, kita makan rendang sama-sama mereka aja di kamar gitu. Mereka temenin kita makan rendang di kamar, ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa. Udah lu sehat lagi lah lu Beb gini ya kan. Oh kuat lah, iya doain ya udah. Emang udah agak mendingan sehat. Nah, mereka balik jam 12 malam ke kamar masing-masing. Aku lagi ngobrol sama ini aku di sini, istriku di situ. Oke. Aku bilang, saya tolong browsingin hotel di Madinah dong. Karena kita ada rencana extend. Oke. Aku pengen ngambil arba'in. 40 waktu ya. Kita sholat 40 waktu. Terus, ya udah lagi dicari hotel. Bini gue lagi browsing hotel. Tiba-tiba kok aku ngerasa kayak gue ngejauh dari lo. Oh, mundur gitu. Lu mengecil gitu. Terus gue gini lagi, sadar lagi, lu dekat gitu. Tapi kok ngejauh lagi. Diikutin sama perasaan yang enak banget. Enaknya tuh enak banget. Jadi gue nggak pernah rasa itu selama gue hidup di dunia. Gue nggak pernah ngerasain yang namanya enak kayak gitu. Enak banget. Jadi gue ikutin akhirnya. Begitu ngejauh lagi, karena enak banget. Gue tuh sampai ngomong di hati gue, ya Allah enak banget ya, enak banget. Buktinya apa? Ya begitu gue ikutin itu, udah hilang gue. Gue nggak tahu lagi gue nggak tahu apa yang terjadi. Hilang tuh pingsan gitu Mas.
Tapi gue nggak pingsan, gue ada di kebun, Oke. gue ada di taman. Itulah masuk ke dimensi yang beda itu. Dan di situ rasanya, aduh itu enak banget. Itu rasanya, karena gue ingat banget gitu loh, gue jalan-jalan di situ ya, di taman itu tuh di hati gue selalu bilang enak banget, enak banget, enak banget. Itu sendiri tuh Mas Bebi. Di kebun itu sendiri, nggak ada yang lain. Nggak ada orang lain. Yang gue tahu tuh cuman itu, enak banget. Ya Allah enak banget. Gue cuman selalu nyebut itu, ya Allah enak banget, ya Allah enak. Maksudnya kayak rasa damai, lu nggak punya siapa-siapa, lu nggak punya beban. Gue kayak nggak punya istri aja. Gue kayak nggak punya anak gitu. Pokoknya gue sendiri. Dan gue sendiri dan rasa itu yang ada gitu. Dan tiba-tiba ada suara anak kecil. Baru selintas gue denger, dek, itu gue melek langsung. Sadar. Udah di bawah. Ini gue udah teriak-teriak. Panik tuh ya. Gue udah tambah-tambah ya. Kamu jatuh sayang, kamu jatuh sayang. Gue gak ngerasa sakit loh. Berapa lama tuh Mas? Kalau Kata gue istri. sekitar, katanya cepet lah, mungkin 3 menit kali. Tapi gue ngerasanya gak 3 menit. Ya, kayaknya lama di situ ya. Terus kamu jatuh. Tapi anehnya gue gila, lu mengalami ketidaksadaran. Iya, itu. betul. Mestinya kan lu ada rasa sakit tetap. Iya, Ini gue gak ada rasa sakit. Begitu gue sadar, hal pertama yang gue ucapin adalah, sayang aku kenapa? Aku ngomong gitu. Aku kenapa? Aku kenapa? Kamu jatuh? Iya, kenapa aku? Aku cuma ngomong gitu. Terus hilang lagi. Masuk ke situ lagi. Berarti gak cuma sekali tuh Mas? Masuk ke situ lagi. Wow. Udah. Tenang lagi. Tenang. Damai. Sadar lagi. Dek ke situ lagi. Masuk ke bini gue lagi. Iya. Bini gue udah teriak-teriak tuh. Dan gue bangun kedua itu udah ada tetangga gue semua. Oh, udah rame tuh ya. Udah dipijitin gue segala macam. Bini gue. Nah udah kan begitu pulang. Udah, gue bilang udah tinggalin gue. Tapi udah gitu muntah gue. Oh, Gitu gue muntah enakan deh mereka pulang. Terus gue tanya sama bini gue, ceritanya gimana? Kok gimana ya? Bini gue bilang kamu jatuh sayang. Aku bingung, orang kamu baru nyuruh aku nyari hotel. blok aja. Bini gue nggak lihat lagi ngeliat gini bunyi gedebruk gitu. Dari bangku berarti Mas Bebi ya. Iya, kayaknya gue berdiri dari bangku, jatuh. Aku langsung lari. Nah pas pingsan kedua, kenapa aku panik? Aku teriak-teriak, Pak Ria tuh sahabat gue lah ya, di sebelah kamar. Karena kamu ngorok. Takutnya jantung atau apa ya. Kamu udah ngorok 3 kali. Aku teriak sekejap-kejap. Udah tuh. Ya udahlah, singkat cerita ya seperti itu kurang lebih. Oke. Jadi apa? Tapi bentar Mas Bebi mengartikannya itu apa Mas? Gue sih nggak mau mengartikan apa-apa ya, meskipun banyak banget orang yang bilang bahwa itu suri lah katanya. Gue nggak mengartikan apa-apa, cuman hal itu bikin cara pandang gue mengenai Allah jauh berbeda gitu loh dari gue yang sebelumnya. Teman-teman tepuk tangan lu dong, luar biasa, lu merinding loh Pak. Amin ya Allah. Wow, itu nggak semua orang mungkin Mas dapat momen itu. Kalau saya bilang itu momen Mas, karena Mas Bebi kan lagi haji. Tapi begitu di YouTube, begitu gue share di YouTube, Romeus banyak yang ngalamin itu. Ternyata di Mekah juga atau di ini? Enggak, lagi haji. Oh lagi haji semua. Ada yang lagi sholat. Itu orang-orang pilihan Mas. Nggak tahu lah, dia bilang kok sama kayak yang suami saya ngalamin itu. Oh ternyata banyak ya? Iya ternyata banyak. Malah mereka bisa bilang, iya Mas Bebi itu dibawa ke sebuah taman itu katanya ada namanya. Apa Mas? Sharing dari teman-teman apa? Bukan ke arah surga. Bukan ke surga. Tapi ada itu taman apa gitu. Jadi di situ ada kisahnya lah ya. Orang-orang itu ngomong gitu. Ya. Dia
Kalau dia katanya dia pernah ketemu ibunya atau gimana gitu. Jadi memang selalu di taman itu. Ya, bentuknya kurang lebih seperti itu. Wow. Cuman kalau gue sih nggak tahu ya, gue nggak mengartikan apa-apa. Cuman jadi lucunya gini, selama haji itu aku tidak cerita ke istriku. Pengalaman spiritual ini aku nggak ceritain ke istriku. Jadi istriku nggak tahu apa-apa. Istriku taunya cuman aku Pingsan. Ceritanya pas di Indonesia. Aku ceritanya pertama ke ustadz dulu lagi. Ustadzku. Jadi guru ya. Nah istriku nguping datang. Kamu ngalamin itu? Iya. Aku nggak pernah cerita. Enggak, aku nggak cerita. Kenapa? Ya takut mempengaruhi ibadah kamu aja di sana. Nanti jadi mikir yang. Ya. Cuman jujur aja. Takut sih. Waktu momen itu setelah momen itu tuh 2-3 hari itu belum haji loh. Oh masih belum ya. Haji itu 2 hari lagi setelah itu. Jadi salah satu doa gue pada saat itu setelah kejadian itu gue cuma pengen dihajikan dulu. Ya. Kalau seandainya lu mau ambil gue sejauh itu sampai iya, gue udah mikir sejauh itu. Gue sampai akhirnya gue ikhlas dari takut. Siapa yang nggak takut bos? Betul. Ya kan ngadepin itu kan siapa yang nggak takut? Betul. Tapi ternyata ya untuk menenangkan semua itu ya ikhlas jawabannya. Begitu kita ikhlas, alhamdulillah sehat, tenang ya. Tenang, besoknya bisa haji. Anjay. Itu sampai RK semua, terus Kang Bima, semua teman-teman dengar gitu loh. Kisah itu? Enggak kisah itu. Aku jatuh itu. Nah makanya mereka bingung begitu pas momen haji aku datang dengan kondisi yang udah sehat gitu. Gila lu udah berdiri lu. Bukannya kemarin si RK bilang, bukannya aku dengar joprak Mas Budi kemarin. Iya. Itu lagi barengan dong sama RK satu hotel gitu. Ya itulah makanya semuanya beda deh. Ya, kalau udah ngalamin gitu, gue udah nggak tahu ya Allah kalau ditanya Allah tuh udah bisa panjang banget, bisa panjang banget buat gue itu udah. Alhamdulillah, udah the best ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu teman-teman yang luar biasa. Mas, sekarang kita balik ke musik mas. Yep. Balik ini udah terlalu dalam nih. Iya. Gue bilang lu kalau masih makin tasawuf. Kita ke musik mas. Cara mempertahankan dan menjaga lagu agar tetap long lasting tuh share buat kita yang muda-muda mas, para musisi muda ini seperti apa sih mas? Untuk supaya lagu everlasting. Ya. Apa ya? Ya sebenarnya sih nggak ada rumusnya ya. Karena aku sendiri juga beberapa kali gitu musik buat aku itu bukan teori. Oke. Jadi aku selalu ngeliatnya gitu musik itu buat aku itu gift. Jadi makanya kalau Danis harus selalu nyindir gini, Beb bikin lagu Beb, nggak tahu nih kok moodnya gue nggak dateng ya gitu. Nah itu selalu dan itu sebel kalau denger temennya ngomong begitu tuh dia sebel karena menurut dia itu harus digali gitu. Nah tapi bagi gue itu harus datang dulu, harus ada mood. Ya kalau buat gua susah juga karena musik everlasting ya yang pasti itu nggak ada rumusnya. Artinya gini, dulu gue pernah merumuskan bahwa musik everlasting adalah yang harmoninya kuat, terus liriknya juga kuat. Tapi sekarang gue suka Master of Puppets-nya Metallica sampai sekarang gitu loh. Ada sisi itu. Iya, padahal kalau kita bicara harmoni mana nggak ada gitu loh. Tapi itu kan sesuatu yang magis berarti untuk bisa bikin lagu itu kuat gitu. Nah itu yang aku percaya, kalau aku selalu yakin bahwa musisi itu spesial. Ada gitu. Magicnya sendiri-sendiri. Iya. Jadi kita nih mestinya bersyukur jadi musisi ya, karena sesuatu yang kita punya itu nggak semua orang punya. Kalau kita mengertinya banget ya, maksudnya kita mengerti gitu loh. Kita mau mengerti gitu loh. Ya itu tadi gitu loh, dengan bukti-bukti bahwa ternyata nggak harmoni, maksudnya harmoni aja gitu loh. Ya Metallica segala macam itu aku dengar enak gitu. Jadi nggak ada rumusnya lah. Tapi ya itu tadi
Pesanku, Nah, ini sebagai penutup nih Mas. mm-mm. Pesan-pesan Iya, pesanku untuk musisi-musisi musisi-musisi yang muda. pengen lagunya bagus dan atau ya biasanya lagu yang bagus pasti tahan lama gitu loh. Ya, insya Allah. Nah, bagusnya ini seperti apa ya? Bagus itu ya bagaimana kita menghargai musik itu bagus. Musik kita itu bagus. Caranya apa? Ya kita mesti mengerti bahwa ya kita belajar boleh. Kita berteori boleh gitu loh. Tapi sifat musik itu menurut aku bukan teori Oke. gitu loh. Oke. Sifat musik itu sesuatu yang emang jujur ada di dalam diri lo. Itu. Ya, jadi insya Allah sih kalau Jujur, keluar long dan lasting. itu kita yakin yang terbaik dari dalam kita. Insya Allah. Ya everlasting. Luar biasa. Sifat musik itu adalah jujur. Ya. Wah, bukan teori. Bukan teori. Terima kasih Siap. Mas Baby. Ini Thank you banget. dari musik, keluarga, keluarga. Tuhan. Sampai Allah. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, thank you Mas. Ya. Ini mungkin teman-teman belum mendengar cerita ini ya. Tapi kalau mau tadi masalah dimensi itu silakan The Romeos. Ya. Bisa kalian subscribe juga, kalian tonton di sana. Itu lengkap ya Mas di sana. Lengkap Ya? di sana. Lengkap banget. Dengerin. Pengalaman istriku juga banyak ngalamin ada juga? hal spiritual di sana banyak dia. Itu silakan. Kalian langsung bisa lihat di The Romeos. Tapi jangan lupa kalian juga bisa subscribe KAI Wisata Ya. untuk bisa teman-teman menyaksikan banyak inspiring dari narasumber-narasumber seperti Mas Baby Romeo ke depannya nanti dan yang sebelum-sebelumnya juga ditonton. Jadi silakan teman di subscribe, share, like, and comment. Jangan lupa juga teman-teman silakan di follow Spotify dan juga noise kita Anchor Talk Podcast. Ya, jadi silakan di follow teman-teman. Mas Baby, Ya. terima kasih. sama-sama. Instagram Mas Baby apa? Apa sih? Instagram Baby Romeo ya? Baby Romeo. Baby Romeo ya? Baby Underscore. Romeo underscore. Baby Romeo underscore. Oh, iya. Nah, kenapa? Silakan follow Mas Baby, silakan follow KAI Wisata karena tahun depan 5 kota. Amin. 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 Terima kasih Mas Baby. Ya. Sehat selalu. Salam buat anak, istri, Siap. mama, keluarga besar semua. Amin. Sehat-sehat sampai ketemu di konser-konser berikutnya. Di kegiatan-kegiatan positif berikutnya. Saya Reza Anugrah pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata teman-teman. Jangan lupa sekali lagi silakan di follow KAI Wisata, di subscribe, di noise, di Spotify, Anchor Talk Podcast. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.